Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Aspendi Indra. Yang saya hormati Bapak-bapak, Bapak Kasih, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Penyewa Agama, semua Bapak Ibu ASN yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang alhamdulillah hadir di musola kita ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa pada hari ini adalah hari ke-12 Ramadan. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan Allah kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup ini, dan bahkan banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan karunia-Nya kita mungkin diberikan Allah fasilitas hidup sebagai ASN. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf, ini kali pertama saya berhadapan dengan komunitas ASN yang notabene Kementerian Agama. Jadi ada agak nervous ya, komentar sedikit karena latar belakang pendidikan mungkin jauh di atas saya, kemudian ilmu juga lebih tinggi dari saya, pengalaman lebih banyak dari saya. Tentunya saya merasa adalah orang yang fakir di sini, tidak punya kemampuan sebenarnya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tapi karena tugas ya istilahnya, karena tugas dan amanah yang harus saya jalankan. Ada dua hal yang harus kita pegang dalam konsep hidup kita. Jadikan sabar dan syukur sebagai tingkat kualitas keimanan kita. Karena disinilah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki dalam menjalani kehidupan. Kenapa hal ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang? Karena kita hidup ini hanya dua episodenya. Kalau nggak bahagia pasti sengsara, kalau nggak ketawa pasti sedih. Jadi dua ini akan menjadi semacam bola yang terus bergeser. Kadang hidup kita di atas, kadang hidup kita di bawah. Betul ya Bapak Ibu? Jadi terkadang ada tawa, terkadang ada tangis. Apakah orang kaya itu selalu tertawa? Belum tentu. Artinya hidup kita ini hanya dua poros yang harus kita pegang. Ada tangisan dan ada tawa, ada senang dan ada sedih. Nah disinilah kita belajar untuk menjalani kehidupan, seberapa kuat kita menjalani hidup. Apapun fase hidup yang kita jalani ini, yang dituntut dalam hidup adalah bagaimana kita menjadikan rasa syukur kepada Allah atas apa yang Allah beri, supaya kita menjadi orang yang bahagia. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua ingin bahagia. Bagaimana? Ya Pak, ingin bahagia ada Pak? Ya mau kasih cair dulu. Kebahagiaan ketika orang yang berjiwa materialisme memahami kebahagiaan adalah ketika merasa cukup secara finansial. Bagaimana kehidupannya cukup dalam segi materi, cukup dalam segi kebutuhan sekundernya, dan itu akan menilai sesuatu itu dengan nilai angka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita masih cenderung menilai sesuatu dengan angka, maka kita akan terperosok dalam ketidakpastian hidup. Bagaimana mungkin seorang akan puas jika dia tidak mencapai sebuah ambisi yang ambisinya belum tercapai? Seorang yang biasanya hanya orientasinya dunia, dia akan memandang hidup ini bagaimana pencapaiannya adalah mencari sesuatu yang belum dia dapat. Tapi berbeda ketika orang mensyukuri nikmat Allah yang mencari kebahagiaan dari nilai iman. Iman menundukkan hati seseorang untuk tunduk kepada ketentuan Allah, di mana Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah beri, maka Allah katakan Allah akan tambah. Tapi jika kamu kufur, kamu tidak senang dengan apa yang aku kasih, kamu ingkar dengan nikmat yang aku kasih, kata Allah, maka inna adzabi lasyadid. Azab Allah yang sangat pedih Bapak Ibu sekalian. Kepedihan itu mungkin di akhirat jelas kita bayangkan apinya neraka. Tapi kepedihan di dunia, nauzubillah
naudzubillahi min dzalik. Ada banyak orang secara fisik, secara nyata seperti bahagia, tapi sejatinya hidupnya tidak bahagia. Betul lah Ibu sekalian. Jadi hal inilah yang buat kita mungkin harus memahami konsep hidup yang kita pakai adalah bagaimana memantapkan rasa syukur kita itu dengan iman. Apa itu syukur? Bagi Ibu sekalian, syukur itu adalah ketika seseorang memanfaatkan nikmat Allah itu dengan sesuatu yang Allah inginkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Allah kasih kita sekarang menjadi ASN, alhamdulillah, benar ya? Menjadi pegawai negeri ini susah loh. Nah, setelah Allah kasih kita menjadi pegawai negeri, seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah? Seberapa besar cara kita memanfaatkan nikmat Allah ini dengan cara yang Allah inginkan? Allah ingin kalau kamu dikasih nikmat, yang nikmat itu manfaatkan untuk kapasitas kamu menjadi hamba Allah. Hamba Allah bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Mu, kata Allah. Jadi Allah di sini hanya menginginkan kita cuma patuh, gitu. Cuma kita mengabdi kepada Allah. Karena sejatinya kita ini punya orientasi hidup kita sama, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Cuma terkadang kita tergelincir. Tergelincir bagaimana? Kita terkadang yang namanya hidup ya banyak setannya ya. Terkadang tinggi ambisi dunia kita, tinggi keinginan kita, sehingga kita melupakan tujuan hidup kita. Contoh hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita mungkin memanfaatkan kapasitas nikmat yang Allah berikan itu terkadang tidak pada tempatnya. Allah kasih badan kita sehat, Bapak Ibu sekalian. Kesehatan yang Allah kasih ini tidak kita maksimalkan untuk ubudiah kita kepada Allah. Panggilan sholat datang, kita masih sibuk mainin HP, gitu. Panggilan sholat datang, kita masih sibuk nongkrong di warung kopi, gitu. Ini hal-hal yang terkadang sepele bentuknya, tapi di sini menuntut ketaatan kita kepada Allah. Wahai hambaku, kata Allah, aku cuma ingin kamu taat, aku nggak butuh yang lain, gitu. Tapi kita terkadang tidak sadar dengan hal ini. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, apa hikmah syukur? Syukur itu sebenarnya sebuah pernyataan kita mengucapkan terima kasih kepada nikmat yang Allah berikan. Itu adalah pengakuan bahwasanya kita ini seorang hamba. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, ini rezeki, bagaimana rezeki ini aku habiskan untuk apa? Sekian persen untuk keluarga, sekian persen untuk umat, sekian persen untuk kemaslahatan agama misalnya. Ada hal-hal yang kita prioritaskan dalam hidup. Bagaimana kondisi nikmat itu porsinya jelas gitu. Jangan habis ya Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menyedihkan. Mungkin hal yang saya beri masukan kepada kita semua AS-nya. Ada banyak pegawai negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memanfaatkan ketika gajian itu larinya ke Jambi. Larinya ke Jambi, ke mal-mal yang tanpa kita sadari kita tidak menolong saudara kita yang ada di sekitar kita. Pada sejatinya saudara kita yang ada di sekitar kita itu lebih butuh. Mungkin harga sabun tidak semahal di Jambi, lebih sini lebih mahal, berbeda $1.000. Saya rasa itu suatu hal yang sifatnya tidak mengapa bagi kita, karena uang segitu mungkin bagi kita tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kita menghitung angka, kita selalu memberikan tentang kerugian. Tapi kalau kita berpikir masalah, ya Allah, ini saudaraku buka toko, ya, dia jualan cari nafkah. Kalau nggak kita yang beli, siapa yang beli? Kan gitu ya. Maka oleh karena itu, kalau saya berprinsip mungkin lebih baik kita belanja di sekitar kita bantu saudara kita untuk memaksimalkan bagaimana ekonomi mereka bergerak. Nah ini salah satu cara kita memaksimalkan bagaimana nikmat Allah itu berjalan pada porosnya sesuai yang Allah inginkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian tentang sabar. Sabar ini adalah suatu perjuangan seseorang menghadapi sebuah tekanan, sebuah keterhipitan, sebuah kezoliman, sebuah rasa sakit, kemudian dia bangun dari keterpurukan itu. Nah, orang yang bangun dari rasa sakit, bangun dari rasa sabarnya, bangun dari rasa ketertekanannya, maka itu dikatakan orang yang sabar. Jadi kalau dia terjatuh di tengah jalan, maka dia akan menjadi orang yang rugi, gitu. Maka dikatakan orang-orang sabar itu orang-orang yang beruntung. Bahkan posisi orang sabar di hadapan Allah itu balasannya
itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jannatul Adn, ada surga yang kenikmatan luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam Al-Quran ada 3 Bapak Ibu sekalian. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Menjadi orang yang taat itu ternyata gak mudah. Gak mudah bagaimana? Allah memanggil kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tahu-tahu ada sekelompok umat Islam tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya dia nggak sabar. Sementara kesabaran itu dituntut ketaatan, taat dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana ketika kita belajar menahan diri kita, menahan lisan kita dari ghibah, gitu. Ketika orang mungkin suka menceritakan kejelekan saudaranya, kalau kita tahu itu salah, mending kita menghindar gitu. Kita tidak sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa. Belum lagi mungkin HP ya, yang Masya Allah ini godaan paling berat dan itu paling sering diungkapkan di media-media, di para penceramah kita. Luar biasa, HP ini mudaratnya besar Bapak Ibu sekalian, tapi juga manfaatnya juga besar. Tergantung kita memanfaatkannya. Dan itu bukan orang tua, bukan orang muda saja ternyata tergelincir, orang muda juga tergelincir. Ya satu hal yang terkadang menyedihkan bagi kita hari ini, kita sering larut dalam HP. Bahkan tontonan-tontonan yang dulu sebenarnya anak-anak muda yang suka itu, ternyata orang tua juga pada suka. Contoh seperti film Korea, ya kan, drakor. Alhamdulillah misalnya, karena kita di sini tidak termasuk orang-orang yang hobi ya nonton itu. Tapi di luar sana Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam waktu yang lalai. Kemudian tontonan yang mengumbar aura, kemudian bagaimana lagi kita diajarkan tentang ambisi dan strategi untuk mengejar lawan itu dan menghalalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Kita diajarkan hal-hal yang tidak pantas dan tidak bermoral. Nah, itu menjadi contoh bagi anak-anak muda kita hari ini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita belajar menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbau dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ujian hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesabaran yang standar dalam Islam itu sebenarnya kecil. Karena setiap orang pasti diuji. Ada Bapak Ibu sekalian, ada yang diuji dengan sakit yang gak sembuh-sembuh, ada orang diuji dengan uang yang gak dapat bonusnya, gitu ya. Ada orang diuji dengan hutang yang gak lunas-lunas, gitu. Jadi ujian itu beragam manusia dan Allah mengukur ujian itu sesuai dengan kapasitas kemampuan setiap hambanya. Nah di sini kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang kuat dan sabar menghadapi setiap ujian. Allah uji, tandanya Allah sayang sama kita. Betul Bapak Ibu? Saya yakin mungkin sebelum kita jadi ASN, kita senantiasa datang membentang sejadah, berdoa kepada Allah di tengah malam, tahajud, nangis, meminta kepada Allah untuk diberikan lulus CPNS. Setelah lulus kira-kira nih, masih bangun malam dengan doa yang panjang sebegitu gak? Atau sudah mulai longgar bangun malamnya? Udah lagi. Jadi di sini kita tidak, artinya ada sesuatu yang terkadang orang ketika diuji, sebenarnya ujian itu cara Allah untuk menegur kita Bapak Ibu sekalian, supaya bagaimana? Kamu kalau diuji, kamu harus dekat sama aku sayang sama kamu, kata Allah. Jadi Allah uji dengan sakit, Allah uji dadak lulus tesnya mungkin ya, ada saja hambatan. Tapi ketika lulus, apakah kita lulus ujian itu? Nah banyak orang ya mungkin kita enggak, Bapak Ibu sekalian di luar sana, ketika diuji dengan nikmat lulus di PNS atau lulus di P3K, bangun malamnya berkurang, doanya juga berkurang, zikirnya juga berkurang. Nah, ini namanya kita orang yang kapasitas bahasanya itu sudah lupa daratan, lupa pada siapa yang memberi nikmat ini, siapa memberi ujian ini. Nah, sejatinya orang beriman dia tidak akan pernah lupa dengan tujuan hidupnya. Makanya saya katakan ini tujuan hidup kita cuma satu, Bapak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Patokan kita cuma itu. Kita ini cuma hamba Allah, cuma mengabdi. Cara pengabdi kita berbeda-beda. Ada orang dengan pengabdinya sebagai kepala sekolah, ada orang mengabdi dengan cara sebagai aparatur administrasi. Nah pengabdi itu jadi semua kapasitas pekerjaan kita itu adalah ibadah.
kita. Insya Allah ini akan menjadi barokah dalam hidup kita, berkah usia kita, berkah hari-hari kita, berkah juga apa yang kita dapatkan dari rezeki yang kita nikmati. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, karena udah 7 menit ya. 16 menit Bu. Hah? 16 menit. Sudah 16 menit, Masya Allah. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan ada trik bagaimana untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Maaf ya, mungkin ngajarin orang udah tahu ya, tapi ini satu hal yang mengingatkan kembali. Ada zikir tauhid yang mungkin kita harus sering kumandangkan dalam lisan-lisan kita untuk menguatkan keyakinan kita supaya kita menjadi orang istiqomah di jalan Allah. Apa itu? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir lisan seorang beriman itu senantiasa setiap hari mengucapkan kalimat tauhid tadi. Apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini zikir menguatkan akidah kita ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Orang-orang yang senantiasa berzikir akan Allah bolak-balikkan hatinya, bagaimanapun tergelincirnya kita, insya Allah kita akan kembali tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam hadis kursi dikatakan, barang siapa yang senantiasa menjadikan zikir la ilaha illallah ini dalam setiap lisannya, kata Allah, dia sudah berada dalam bentengku. Bentengku kata Allah adalah benteng yang paling kuat. Dan barang siapa yang sudah berada dalam bentengku, kata Allah, maka dia sudah ada dalam penjagaanku. Artinya penjagaan Allah itu maha kuat Bapak Ibu sekalian. Sebesar apapun ujian hidup yang kita hadapi, Allah pasti carikan jalan keluarnya. Seberat apapun kejahatan orang kepada kita, Allah pasti bantu kita dengan cara yang Allah inginkan. Jadi begitu hebat zikir ini akan membuat kita semakin kuat keimanan, kuat dalam penjagaan Allah, insya Allah. Ya Bapak sekalian, saya mohon maaf ya jika terlalu lama. Bagus. Esmair orang tua kita mengingatkan kita kembali yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu tahu ya salirnya. Bila Bapak Ibu semua. Bila diri ingin dikenang, semailah padi di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin disanjung, jauhi kata tinggi melambung, jadikan dan bertelur satu ribut sekampung. Masya Allah. Jadi dua pelajaran kehidupan kita baca. Pertama, bagaimana menjadi orang yang tawadu. Apapun hidup yang kita dapati, nikmat sehebat apapun yang Allah kasih, tundukkan hati kita kepada Allah. Bahwa kita adalah hanya hamba Allah yang menjalankan amanah di dunia ini. Itu saya mohon maaf jika ada salah kata, salah hilaf. Saya adalah orang yang fakir ilmu, mungkin sedikit juga pengalaman. Para ibu-ibu sekalian, mungkin kita banyak bergaul. Hari ini saya berbicara bukan saya menggurui ya, tapi cuma karena tugas amanah yang harus saya sampaikan. Tidak menggurui tapi benar. Jadi saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.